Nggak wajar Amar itu Nusa Kambangan itu nggak wajar. Pemirsa Intens Investigasi, di balik gemerlap dunia hiburan terselip kisah yang bikin kening berkerut. Ya, Amar Zoni, aktor yang dulu dikenal lewat peran romantisnya, kini kembali jadi sorotan. Tapi, ini bukan soal sinetron terbaru, melainkan soal dugaan pemerasan. Beredar kabar panas, jika ada oknum yang mencoba menarik keuntungan dari kasus yang menjerat Amar, yang kini bahkan harus menghabiskan hari-harinya di tahanan high risk Nusa Kambangan. Di sisi lain, Amar pun langsung bersuara lantang. Jika ia bukan pengedar, ia merupakan korban antara kebenaran dengan jebakan. Publik pun sontak dibuat penasaran siapa sebenarnya yang bermain di balik layar kasus ini. Lantas seperti apa penjelasan Ustadz Deri terkait Amar Zoni diduga diperas oknum sebesar 300 juta? Seperti apa pula tangis ibu angkat Amar saat hadir di sidang perdana Amar Zoni? Benarkah Firdaus Oiwobo sebut Amar tidak pantas dipindahkan ke Nusa Kambangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, pemindahan mendadak Amar Zoni ke Nusa Kambangan sontak membuat publik heboh. Bahkan, Ustadz Deri, salah satu orang terdekat Amar, mengungkapkan kabar mengejutkan terkait Amar yang katanya sempat diminta membayar 300 juta terkait kasus narkobanya. Jika tidak, kasusnya akan dinaikkan. Ustadz Deri pun mengaku heran sebab Amar bahkan tak memiliki uang karena seluruh urusannya kini ditangani oleh sang kekasih. Kalau aku sih nggak mau banyak komen ya, semua orang udah sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang sedang terjadi. Dan ini banyak kejanggalan, ada ketidakadilan terhadap Amar dan teman-teman yang belum disidang tapi sudah di Nusa Kambangan. Dan tidak ada penjelasan kenapa dia dibuang, alasannya apa, siapa yang perintah dia ke sana. Ya ada oknum lah, ada oknum yang bilang kalau kamu kasus ini mau didiamkan, nggak diangkat, siapkan uang 300 juta selama berlaku 1 minggu. Mana ada duit? Mana ada duit? 500 ribu yang nggak ada duit, kata dokter Camelia yang harus kirim dia mau makan. Jadi, aduh, biarlah nanti ya Amar yang menjelaskan sendiri di pengadilan. Makanya aku nggak mau bacain surat itu karena membawa nama-nama instansi aparat. Itu oknum juga sebetulnya. Sebetulnya kalau kita laporkan ke kepala, ya itu langsung pasti langsung diusut itu. Siapa oknum itu yang minta-minta duit, Ustadz Deri juga mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kondisi Amar, di mana Amar rutin menjalani tes urin bersama seorang dokter berinisial K, sehingga pemindahannya justru terasa janggal. Ustadz Deri juga mempertanyakan alasan Amar yang hanya dihadirkan secara online saat sidang perdana. Lantas, apa kata Ustadz Deri soal penempatan Amar di Nusa Kambangan? Nggak wajar, ini bukan pandemi kan. Dulu offline itu gara-gara pandemi kan. Ataupun gara-gara banyak orang sidang terlalu banyak. Ya gimana sih Amar jauh, sidangnya di Jakarta, dianya kenapa dibuang jauh-jauh udah tahu mau sidang, kenapa dikirim ke Nusa Kambangan? Kan mesti disidang dulu. Itu aja sih sebetulnya Kak, ini ketidakadilan yang harus disuarakan. Kita nggak bisa, jangan sampai rakyat ini dibodoh-bodohin. Dia dirjen pas itu, kalau Amar itu bukan bandar. Kan udah jelas rekaman videonya, cuma satu linting alat buktinya, barang buktinya.
Ini kayak pertama kali sih di dunia, di Indonesia deh, orang yang belum divonis bersalah terus dirantai, diperlakukan seperti gembong narkoba, seperti teroris, pembunuh, seperti koruptor. Koruptor aja yang triliunan nggak digituin. Koruptor aja yang triliunan nggak digituin. Aku sih sedih aja sih, maksudnya jangan sampai lah mentang-mentang kita bukan siapa-siapa, rakyat biasa. Ya Arman kan artis ya, bukan teknologi sebenarnya, dia kan atlet artis, punya karya, punya jejak digital yang baik-baiknya banyak. Dan ya takutlah kepada Allah. Kalau aku menurut sih, kalau orang-orang yang maksiat, orang-orang yang jahat itu, kalau dia nggak bertobat, Allah pasti hancurkan mereka semua. Nggak wajar Amar itu dosa kamar itu nggak wajar. Kenapa di Nusa Kambangan? Alasannya apa di Nusa Kambangan? Dia kan bukan bandar. Kan udah dibilang bukan peredaran. Kalaupun ada barang di sana, kenapa ada barang di dalam LP? Amar itu ditelusuri terus sama dokter Ki setiap jenguk, sejak setahun terakhir. Ya. Setiap jenguk ditelusurin, setiap jenguk ditelusurin. Katanya enggak, udah sejak kejadian Januari itu dia udah nggak pakai lagi. Itu kan kasus lama kan. Sebelum itu, kekasih Ammar Zoni, Dr. Kamelia mengungkapkan, jika tim kuasa hukum Ammar baru diberi kabar oleh pihak lapas 1 hari sebelum persidangan digelar. Kondisi ini membuat perjuangan mereka membela Ammar semakin sulit. Meski begitu, Dr. Kamelia menegaskan keyakinannya jika Ammar tidak bersalah karena ia mengetahui cerita sebenarnya di balik kasus tersebut. Tidak hanya itu, Kamelia juga membenarkan kabar soal rencananya menikah dengan Ammar setelah sang aktor bebas nanti. Alhamdulillah sehat, aku tadi sempat ngeliat sehat kok gitu. Jadi ya lega lah, jadi bisa tahu kabarnya tadi dari persidangan ya. Kita lihat sendiri juga, alhamdulillah sehat. Cuman emang kurang setuju aja sih ke sidangnya di sana karena komunikasi jadi susah. Dan sama Om John aja tuh H-1 baru dihubungin loh dari pihak Nusa Kambangan. Jadi bagaimana mau persiapan sidang gitu loh, kalau dihubunginnya aja susah gitu. Terlihat fisiknya seperti apa untuk hari ini? Sehat kok, tadi aku ngelihatnya. Saya di sana juga Bang Ammar juga bilang sama Om John diperlakukan dengan baik lah, makannya gitu kan, kesehatannya gitu. Cuman emang sepi aja karena kan one man one cell kan, jadi dia nggak ada temen gitu. Kok nggak ada pernikahan, jadi barangnya itu udah di rumah aku dititipkan, jadi nggak ada pernikahan sama sekali. Nanti setelah, kan emang rencananya kan Januari ini baru ngajukan PB kan, baru bisa ngajuin PB, baru situ baru kita pikirin gimana, belum ada kita rencana buat nikah segala macam. Mungkin emang Bang Ammarnya udah ngomong Ustadz Dery mau nikah, cuman sayanya nantilah urus ini dulu gitu. Oh, kenapa dong harus ngurus dulu? Ya ini selesai dulu baru kita fokus untuk kedepannya gitu. Sekarang yang penting sidangnya dulu ya, oke ya? Sementara itu, usai berdebat dengan jaksa dan hakim di sidang perdana Ammar Zoni, kuasa hukum Ammar, John Matias, pun mempertanyakan alasan mengapa Ammar Zoni belum diizinkan untuk hadir di persidangan. Saya rasa itu wajar ya, semua terdakwa itu mengatakan aman. Kan saya seperti bilang tadi, karena dia berada di kandang harimau. Ya buktinya kan ada juga bahwa mereka minta semua touring loh, datang ke sini. Berarti kan secara psikologi kan udah harus tahu mau lihat apa kayak di Nurani juga. Berarti ada apa mereka minta ke sini. Dua minggu lagi. Bapak menegaskan ini sebenarnya Mas Ammar Zoni ini dipindahkannya itu dari lapas Cipinang atau Salemba ke Nusa Kambangan? Kan dari lapas Cipinang kan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana. Yang penting dekat dari persidangan biar komunikasi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Ammar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi kan untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Menepikan penjelasan Ustadz Dery terkait Ammar Zoni diduga diperas oknum sebesar 300 juta,
Lalu, seperti apa pula tangis ibu angkat Amar saat hadir di sidang perdana Amar Zoni? Sidang dakwaan terhadap Amar Zoni ternyata sempat juga diwarnai isak tangis ibu angkat Amar, Titik Haryati. Ya, sang ibu angkat tak kuasa menahan air matanya saat menyapa Amar lewat Zoom. Titik Haryati pun minta Amar untuk terus menguatkan diri dan tak lupa berdoa agar segera mendapatkan keadilan. Bagian sana ya. Iya, Bu. Berdoa terus ya. Supaya dapat keadilan ya. Iya, Bu. Pasti, Bu. Ya. Kuatkan hatimu ya, Amar. Apa ya? Terharu lah ya. Handphone, woi, jadi itu. Jadi ya sebagai perempuan lah gitu ya, Amar yang selama ini minta saya sebagai pendamping itu tentu saja terharu. Dia di sana, keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya yakin Amar tidak seperti apa yang dibicarakan lah selama ini. Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Karena ini adalah penyalahgunaan narkotika, tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan juga keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan Amar keluar langsung direhab. Yang tak kalah menariknya saat berkesempatan menyapa sang kekasih, Amar menyapa Dr. Kamelia dengan sapaan mesra, sayang. Sapaan mesra itu langsung dibalas sang dokter dengan senyum manis, serta pesan agar Amar selalu menjaga kesehatannya. Ini dokter nih, dokter Kamelia nih. Ini lihat dokter Lia nih sama saya mendampingi terus ya. Terdampingi, Bu. Iya, saya. Menepikan tangis sang ibu angkat saat hadir di sidang perdana Amar Zoni. Lantas benarkah Firdaus Oiwobo sebut Amar tidak pantas dipindahkan ke Nusa Kambangan? Apa alasannya? Di sisi lain, Firdaus Oiwobo menilai pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan tidak sebanding dengan tuduhan yang diterimanya. Pasalnya, selain sudah mendapat hukuman badan, Amar juga menanggung hukuman sosial. Firdaus menilai langkah itu seolah menggambarkan Amar sebagai penjahat kelas kakap. Padahal, Amar pernah berprestasi dengan menyumbangkan emas di ajang Festival Silat Internasional. Karena itu, Firdaus menilai pemindahan Amar ke Nusa Kambangan terkesan berlebihan. Bentuk kriminalisasi terhadap Amar Zoni juga kentara banget dari putusan sebelumnya kan gitu. Dia diputus karena melanggar KUHP katanya. Ya, lalu sekarang ini juga dia ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya, ya kan? Tahu-tahu ada satu linting ganja, entah siapa yang bawa kan itu belum pasti, itu kan multitafsir. Jadi masih dalam masuk termaktub dalam Ajas Presumption of Innocence, Ajas praduga tak bersalah. Jadi lagi-lagi Amar Zoni ini dikriminalisasi. Dia sudah menjadi residivis. Ya, untuk keempat kalinya dia dijadikan residivis lagi. Nah, kalau residivis yang 4 kalinya itu di negara manapun itu dianggap keterlaluan dan harus menggunakan sistem hukum eksekutorial. Artinya negara mau bagaimana dengan Amar Zoni ini? Apa mau ditahan seumur hidup atau memang dia mau dibinasakan kan gitu? Itu aja, hanya dua itu kan. Tapi kalau memang tidak memenuhi unsur itu, ya jangan dibinasakan, jangan ditahan di seumur hidup, jangan juga ditahan di Nusa Kambangan, bebaskan dia direhab gitu loh. Ini kan hal yang mengada-ngada. Sebenarnya sih itu yang gue bilang tadi, nggak pantas lah
orang maling-maling kecil ini ditaruh di Nusa Kambangan. Ini sama aja dengan selain mendapatkan hukuman badan, Amar ini mendapat hukum sosial. Sama saja menyematkan predikat buruk kepada adik Amar ini kan gitu. Amar Joni jadinya terlihat kesannya kayak penjahat kelas kakap. Ya kan, macamnya penjahat-penjahat yang udah dianggapnya maksimal kejahatannya di Nusa Kambangan kan gitu. Ini saya menjelaskan, mohon maaf ya kepada penghuni lapas, bukan saya mendiskreditkan atau menghina mereka, tapi ini ceritanya klasifikasinya kan orang udah tahu kalau penjara Nusa Kambangan itu kan memang untuk orang-orang kelas kakap gitu. Sementara si Amar ini kan umurnya baru 30 sekian, belum sampai 40. Masa depannya masih panjang, di dunia sinetron dia masih masih banyak prestasinya lah gitu loh. Dan dia juga pernah menyumbangkan emas ya, medali emas kepada Pak Prabowo waktu Pak Prabowo menjadi pembina pencaksilat kan gitu. Beliau pernah menjuarai dunia kan gitu pencaksilat. Jadi ya udahlah, kenapa sih nggak dikasih keringanan untuk direhab aja gitu, jangan lebay lah gitu. Ini orang-orang Mahkamah Agung ini jangan lebay, orang-orang Menteri Hukum ini jangan lebay gitu. Pemirsa Intens Investigasi, ya, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.